Kembang tebuan tebing kalbu, mlaku-mlaku ing bengawan. Yo pro konco melu aku, golek ngilmu bebarengan. Halo Sobat Budaya, kali ini kita dalam program Dititeni, Deep Talk bareng mahasiswa dan alumni S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Dititeni merupakan sebuah program baru di mana program ini dirancang untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah mengenai berbagai pengalaman dan juga cerita menarik dari alumni maupun mahasiswa yang masih aktif saat ini. Namun kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa dan juga memiliki banyak sekali pengalaman baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja. Langsung saja saya perkenalkan beliau, yaitu Mas Ubed. Selamat sore Mas. Sore Mas Willy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, kalau boleh tahu keseharian Mas Ubed sekarang ini lagi ngapain aja Mas? Ya, kesibukan saya hari ini sehari-hari ya kayak biasanya sih, hidup rutin. Bangun pagi, kerja, pulang, makan, ngopi, tidur gitu-gitu aja sih. Waduh, makan, ngopi, tidur ya Mas? Oke. Dulu kuliah masuknya tahun berapa Mas? Dulu kuliah jalur undangan ya. Alhamdulillah lah, jalur undangan SNMPTN dulu waktu itu namanya tahun 2017. Ya, kebetulan masuk UNESA pilihan ketiga gitu sebenarnya. Dulu kan pilihan pertama, kedua itu kan satu univ. Pilihan ketiganya univ yang berbeda. Kebetulan dapat rezekinya ya di UNESA ini sih. Karena ya memang dari SMA itu banyak yang dorong masuk sejarah aja. Jadi ya direkamkan ke sini ya alhamdulillah langsung keterima. Berarti untuk sejarah sendiri sudah melekat dengan diri Mas Ubed sejak SMA ya? Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong sejarah nih Mas. Di sejarah kan banyak sekali bidang ilmunya ya. Bidang ilmu apa yang paling panjenengan sukai? Ya, sekian banyak bidang ya. Kalau kita ngomong bidang, kayaknya saya lebih condong ke masa klasik sih. Ya, berhubung dengan gelar nih Mas. Kan kalau kita di jurusan pendidikan sejarah, keluarnya kan SPD. Sedangkan pekerjaan dari Mas Ubed sendiri kan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Itu merupakan pencapaian yang jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa di kebetulan aja sih. Mungkin bisa berbagi cerita Mas. Proses panjang kalau cerita ini Surai. Ya ceritanya ya ketika jadi aslep kan saya juga aslep kalau nggak salah tahun 2018 mulainya. Kan sering diajak Bapak Ibu dosen proyek lah. Entah itu proyek, entah itu penelitian. Nah, kalau proyek kan pasti hubungannya nggak hanya dalam satu kampus, melainkan luar kampus juga. Sering kali saya juga sering bantu beberapa kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, pada saat itu juga saya kan dekat juga dengan Prof. Aminuddin Kasti. Jadi Prof. Aminuddin Kasti itu kan juga sering diundang jadi pembicara, diundang rapat juga di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, pada saat itu akhirnya kan lama-kelamaan kan kenal sama orangnya, kenal sama pimpinannya. Nah, ya akhirnya kan mungkin melihat potensi ya. Saya juga nggak nyangka juga sih sebenarnya ditawarin gitu. Ceritanya ya cerita dari awal banget nih. Ya nggak apa-apa Mas. Cerita dari awalnya itu ya ada beberapa program yang saya bantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mulai dari tahun 2019 sampai 2020 lah. Setelah itu kan saya lulusnya 2021. Di 2021 itu memang ketika lulus, wah bingung nih mau kerja apa. Sedangkan kan sebenarnya tawaran jadi guru itu banyak. Cuman kan dari hati kayak, aduh kok
guru gitu kan. Sebenarnya banyak tawaran jadi guru, tapi ya saya lempar ke teman-teman lah, mungkin ada teman-teman yang pengen gitu loh. Apalagi kan saya juga masih belum ada minat ke sana, dan juga ada kontrak kerja pada saat itu sama Pak Eko, suruh penelitian ke Lumajang 2021 akhir lah, penelitian di Lumajang tentang survei kinerja Bupati Lumajang. Jadi kebetulan saya bagian di wawancara indep, saya di sana sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan untuk nyari data, terus wawancara ke masyarakat. Nah, pas itu juga bareng dengan meletusnya Gunung Semeru. Jadi posisi saya di sana itu bareng sama meletusnya Gunung Semeru. Mungkin kalau teman-teman ini ada yang kenal Mbak Wulan ya. Jadi di sana saya sama Mbak Wulan, dibantu Mbak Wulan untuk cari tempat-tempat yang sekiranya membantu saya untuk memperoleh data ya. Salah satunya itu di Pantai Dampar, kalau ada yang tahu nih. Di Pantai Dampar itu posisi meletusnya Semeru itu jam 3. Saya baru nyampe di Pantai Dampar itu jam 3. Jadi pas waktu Semerunya meletus, saya itu masih di pantai. Dan Mbak Wulan itu masih sempat pesen seafood kalau nggak salah. Nah, tapi kan nggak ada yang tahu kan, namanya kan gunung meletus, nggak ada tanda-tandanya juga. Wis makan aja lah ya. Sampai akhirnya setelah sekitar jam 4 lah, jam 4 sorean gitulah, itu mau turun tapi dilewatin di lereng-lereng gunung, itu pun masih belum sadar kalau Semeru itu sedang erupsi. Baru waktu di bawah udah banyak ambulan ke atas, polisi ke arah atas, tapi saya posisi mati. Ketika nyampe di bawah, di warkop nyalin HP, udah banyak yang udah banyak yang nelpon, semangat, selamat apa enggak gitu kayak. Punya ya selamat lah. Dari situ kan mungkin cuman batin aja sih, wah kayaknya harus kerja yang normal-normal aja lah. Kalaupun ada tawaran ya udahlah, tak terima aja. Tadi itu ada salah satu SMA yang udah nawarin sih. Besoknya itu udah ada SMA yang nawarin plus barengan tawaran dari Dinas Perpustakaan untuk jadi honorer lah. Ya kayaknya kan tantangan baru kan. Yeah. Apalagi kerja di dinas kan. Makanya kan wah boleh nih gitu. Artinya ya alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah lancar. Ketika tes juga nilainya juga sesuai, maksudnya lulus dari minimal nilai itulah. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang per 2 Februari 2022 sampai sekarang. Berarti dengan perjalanan yang cukup panjang dan juga pengalaman yang ngeri sedap ya, biasa lah, ngeri sedap lah. Karena mempertaruhkan nyawa di sekitar Gunung Semeru yang pada waktu itu kebetulan sekali sedang erupsi. Mungkin bisa teman-teman bayangkan bagaimana kondisi dari Mas Ubed ini pada saat itu. Kalaupun teman-teman posisi HP-nya on, wah, kira-kira teman-teman bakal panik kan? Temukan jawabannya pada diri kalian sendiri. Kemudian lanjut Mas, di Dinas Perpustakaan Arsip itu kan tentunya setiap orang mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau tugas Mas Ubed di Perpus Arsip itu bagian apa Mas? Ya kalau tugas saya di bagian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya sebagai, kalau jabatan ya itu sebagai Pranata Kearsipan. Tugasnya itu ya selain mengolah arsip juga membantu arsiparis untuk membuat inventaris, membuat guide arsip. Yang tentunya ini buat teman-teman juga sih. Tentunya kalau kerja di sana itu kan yang dulunya kan saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu kan sebagai pengguna arsip. Nah, ketika kerja sekarang kan jadi pengolah kan. Itu kayak culture shock gitu. Makanya ternyata seribet ini gitu. Makanya kalau kalian ke Dinas Arsip terus waduh kok arsipnya nggak ada, itu ya saya ngerasain gitu sih dulu itu. Kok mesti saya ke sini tuh nggak ada arsipnya. Ternyata mengolah arsip itu justru lebih ribet dan ada apa namanya? Dasar-dasarnya lah. Nggak semua arsip itu langsung diakuisisi, itu nggak. Pasti ada apa namanya? Peraturan yang mengatur tentang akuisisi arsip itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang membatasi lah kenapa kok arsip ini itu nggak ada. Oh, kenapa kok arsip ini itu ada tapi nggak bisa dipublish, itu ada. Jadi ya ketika terjun langsung di bidang itu ya saya ngerasa kayak ternyata gini loh. Kadang kayak orang-orang yang dulu saya mikirnya
percuma ke dinas kearsipan nggak bakal nemu arsipnya, padahal ya nggak gitu. Sebenarnya arsip yang kalian cari itu ya terlalu spesifik, makanya kan arsip-arsip yang ada di kantor kami itu kan rata-rata memang arsip-arsip dari OPD atau organisasi perangkat daerah. Jarang sekali ada arsip-arsip tentang yang terlalu spesifik mungkin yang kalian cari, kayak pemberontakan G30 SPKI yang menyebutkan nama-nama, nah itu nggak ada. Atau yang lainnya lah. Atau mungkin buat teman-teman juga ya, kalau barangkali kalian pengen tahu koleksi arsip yang ada di kantor saya, kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, tanpa harus datang ke kantor, bisa klik link di bawah ini, ada nggak? Linknya nanti sikn.jatimprov.go.id. Nah di situ ada sekitar 90% khasanah arsip yang ada di kantor sudah terpublish di sana. Cuman itu hanya apa namanya, detail arsipnya nanti detail arsipnya aja sih. Kalau mau lihat fisik arsipnya bisa langsung datang ke kantor. Jadi kalian kayak yang dari Jember, dari Nganjuk, dari mana yang pelosok-pelosok atau bahkan luar Jawa ke sana ke kantor saya terus nggak nemu arsipnya, kan biar nggak buang-buang ongkos. Jadi bisa dilihat dulu di link di bawah ini. Kalau udah nemu tinggal screenshot, datang ke kantor, nanti kami akan melayani seperti itu. Jadi memang ya kalau dibilang kerjaannya banyak, ternyata banyak dan serumit itu. Yang awalnya pengguna kita cuma pengen tahu duduk harus ada arsipnya, tapi yang pengolahnya ternyata ribet sekali sih. Akhirnya jadi tahu gitu. Iya, berarti secara tidak langsung itu pertanyaan dari ataupun sambatan waktu masih jadi mahasiswa itu terbayar ketika tahu menjadi pengelola arsip. Iya. Karena memang tugas dari arsiparis itu ternyata luar biasa banyak. Kalau boleh tahu di Arsip Jatim sendiri arsip paling tua itu tahun berapa, Mas? Rata-rata tahun sekitar masa penjajahan ya. Jadi masa-masa Belanda sekitar tahun 1800. Jadi kalau teman-teman mau cari Stadsblad, insya Allah di kantor banyak. Karena arsip-arsip ini sedikit cerita juga ya. Saya juga baru tahu ketika masuk sih. Jadi di kantor kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur itu banyak sekali menyimpan arsip-arsip Belanda. Dan kalau tidak salah itu jadi kantor yang mempunyai koleksi arsip berbahasa Belanda nomor 2 apa nomor 3 setelah Andri kalau nggak salah. Saking banyaknya itu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, karena keterbatasan sumber daya manusia untuk mengolah terutama yang ahli bahasa Belanda ya, itu jadi banyak arsip yang belum terolah. Dan juga arsip yang diperoleh itu sebenarnya kalau kalian tahu kantor gubernur yang ada cerobongnya itu, nah dulu bapak-bapak arsiparis, bapak ibu dari arsiparis Provinsi Jawa Timur itu mengakuisisinya dari situ. Jadi sebelum arsipnya itu dibuang, ternyata tahu kalau ini arsipnya penting, akhirnya diakuisisi dan disimpan di kantor kami. Coba itu nggak ketahuan itu mungkin udah dibuang sih. Jadi untungnya ya untungnya ketemu gitu loh. Sebenarnya kalau nggak ketemu ya udah hilang, kita nggak punya arsip-arsip bahasa Belanda. Selain itu juga ada juga beberapa lembaga penelitian, terus ada juga dari BUMN atau BUMD. Jadi kayak kemarin kami di tahun lalu ya, kemarin kami berhasil meregistrasikan arsip PT Garam. Tahu PT Garam nggak? Yang ada di Sumeneb. Iya. Nah, PT Garam itu kan dibangun pada masa kolonial sampai ke masa Jepang, terus masa reformasi, dan sampai sampai sekarang kan. Nah, arsip-arsipnya itu ada di kantor kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan kemarin arsip PT Garam dan juga P3GI, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, itu berhasil kami registrasikan sebagai memori kolektif bangsa. Dan khusus untuk yang arsip P3GI, awal Mei ini, atasan saya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Prof. Nawianto dari Jember berhasil memaparkan usulan registrasi arsip P3GI ini ke tingkat regional Asia Pasifik di Mongolia baru tahun ini. Ya itu tentunya ya berkat kinerja Bapak Ibu arsiparis yang ada di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang mau meneliti tentang pabrik gula, silakan datang ke kantor. Insya Allah
arsip-arsip tentang pabrik gula atau pusat penelitian perkebunan gula Indonesia lengkap. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen mengangkat penelitian ataupun skripsi tentang Belanda, pabrik gula ataupun pabrik garam, mungkin bisa langsung mendatangi Dinas Arsip Jawa Timur ya. Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Ubed tadi, bahwasanya sumber-sumber mengenai bidang-bidang tersebut sangat melimpah. Dan insya Allah Mas Ubed siap membantu dalam mencarikan sumbernya. Siap. Jadi kalau di Dinas Arsip itu rumitnya minta ampun ya Mas? Luar biasa. Luar biasa. Karena beda gitu loh, yang awalnya saya concernnya di masa klasik ya. Apalagi di kampus juga kan cuman dapat pengantar kearsipan itu enggak secara menyeluruh. Jadi ketika masuk di sana, selain kaget dengan apa yang ada lah, saya juga harus belajar dari awal gitu. Untungnya juga ada Bapak Ibu arsiparis yang senior itu mau membimbing, mau membantu. Jadi walaupun sudah 2 tahun bekerja ya tetap ada beberapa hal yang ya saya harus belajar sih. Ya intinya ya tetap belajar lah. Mumpung masih ada yang mau bimbing kan. Mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman nih Mas. Kira-kira jam bukanya dari dinas sendiri pukul berapa sampai berapa dan hari apa aja Mas? Oke, untuk layanan kearsipan sendiri dibuka pukul 9 pagi sampai 3 sore. Hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Oke, Sabtu Minggu libur. Jadi Dan juga hari tanggal merah, hari besar libur. Perlu diingat ya teman-teman, hari Sabtu libur itu digunakan untuk tamasya sama Mas Ubed. Karena juga butuh healing. Seperti kita mahasiswa, pasti butuh healing juga dengan penataan tugas yang sangat-sangat melimpah. Bahkan dosen-dosen juga disambati. Oke, mungkin setelah berkecimpung di seputar pekerjaan, saya ingin kembali ke pengalaman Mas Ubed nih. Selama masa kuliah nih Mas, ada nggak sih Mas cerita-cerita yang mungkin bikin merinding gitu di sini? Merinding dalam artian apa ini? Ya entah itu ada karena entah itu karena tugasnya banyak, entah itu karena teman-teman dari beda alam pengen komunikasi, ataupun karena dikejar deadline nih Mas. Ini yang bahaya Mas. Ya, itu. Dikejar deadline itu ya. Iya, ini bahaya Mas. Mungkin bisa sedikit bercerita juga Mas. Banyak sih pengalaman ketika kuliah, apalagi kan hampir 1 minggu lebih, kadang Minggu atau Sabtu saya juga ke kampus. Cuman memang ya ada ini yang paling berkesan juga sih. Kalau pengalaman saya yang paling berkesan itu rata-rata sama teman-teman. Jadi ya ada beberapa kali saya pun ya walaupun dalam satu angkatan pasti ada circle-circle lah ya. Iya. Rata-rata pengalaman saya yang paling berkesan itu ya bersama circle-circle itu. Sampai kami tidur di lab, ya ada beberapa hal yang bergerak lah, ada beberapa barang yang bergerak lah. Sampai akhirnya puncaknya ketika kami di sela-sela tugas terus penelitian Bapak Ibu dosen yang luar biasa banyak, kami masih menyempatkan untuk mengembangkan potensi kami sampai akhirnya kami bisa bareng ikut salah satu olimpiade ya, LKTI di UGM. Dan kebetulan tim saya yang juara 1, terus tim teman-teman itu juara 3. Nah itu yang paling berkesan sih. Selain ya kalau kumpul-kumpul kan tentu banyak hal yang diomongkan kan. Cuman ada beberapa momen ya, salah satunya itu. Terus selama di kampus juga pernah nih ada mungkin kejadian yang mungkin nggak mengenakan lah bagi saya juga. Karena memang pada dasarnya kan memang dulu awal-awal masuk kan ya masih namanya juga mahasiswa baru ya, masih terbawa masa-masa SMA lah, dimana masa SMA itu kalau bisa dirubah ketika kuliah lah. Ternyata ya tidak semudah itu juga sih. Ada beberapa mungkin mispersepsi antara dosen ini kok gini sih, kadang protes lah, ngapain sih
harus kuliah, nggak harus ada tugas yang sebegitu susahnya dalam kuliah gitu. Kenapa kok nggak presentasi aja langsung? Adalah rasa-rasa kayak jengkel gitu loh. Cuman ketika ya dikerjakan, oh ternyata gini ya, oh ternyata gini, akhirnya tahu lah. Apalagi kan Bapak Ibu dosen kan kadang ngasih tugas itu kan bukan tanpa alasan kan. Pasti ada poin-poin yang mungkin bisa tersampaikan untuk mahasiswanya. Salah satunya ya itu tadi, kalau kita bisa menerima poin itu, ya kalian ya dapat inti kenapa kok dosen ini ngasih tugas kayak gini. Jadi pada akhirnya tergantung dari keikhlasan kita juga ya Mas dalam menerima ilmu tersebut. Menerima ilmu, karena ya itu tadi, balik lagi ya, kalau dulu ya saya pernah sempat wawancara ikut tes penerimaan HMJ lah, tapi kan nggak lolos. Itu pun ya nggak harus terus berkecil hati, waduh aku nggak ikut HMJ gitu kan, ya nggak gitu. Ada lab yang bisa mewadahi saya lah, alhamdulillah. Ketika tes ada informasi pembukaan lowongan, rekrutmen ASLab, pada saat itu kalabnya masih Bu Septi, yang dulu kan terkenal kayak banyak teman-teman, nggak hanya angkatan Musante, angkatan saya juga pun banyak yang takut sama Bu Septi. Bukan Bu Septi kan kok Bu Septi takut. Ya awalnya saya juga takut sih, waduh nanti kalau kelas Bu Septi gimana. Tapi ya alhamdulillah ketika tes wawancara dengan Bu Septi ya lolos. Nah di situ mungkin wadah saya dan teman-teman lah, wadah saya dan teman-teman untuk berkembang itu semakin luas. Karena ya itu tadi, kita nggak melulu dapat ilmu dari dunia perkuliahan, tapi dari relasi-relasi dari mas lab, terus mengembangkan diri juga. Saya juga ikut di komunitas sejarah. Ya tetap relasinya awalnya berawal dari lab sih. Ikut komunitas sejarah, ya akhirnya bisa sampai sekarang ini ya. Walaupun nggak inspiratif banget, cuman ada beberapa hal yang mungkin bagi saya itu spesial. Kayak gitu. Ya mungkin untuk yang terakhir nih Mas, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan buat kakak-kakak yang mau skripsian, mau lulus, dan juga buat teman-teman mahasiswa nih Mas? Ya tetap semangat aja lah. Skripsi yang baik itu kan skripsi yang selesai kan, nggak ditinggalkan. Walaupun kesusahan dalam mengerjakan skripsi, kalau saya dulu minimal 1 hari 1 paragraf lah. Walaupun ujung-ujungnya nggak kejadian lah, itu kan cuma teori kan. Yang jelas skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, skripsi yang sudah ditandatangani oleh penguji. Tetap semangat dalam ngerjain skripsi. Kalau tantangannya anak sejarah itu bukan tantangan sih, ini seninya anak sejarah itu, kalau menurut saya itu untuk mendapatkan data. Kadang mungkin nggak hanya di angkatan kalian semua ya, di angkatan saya pun juga rata-rata teman-teman itu kesusahan mencari data. Justru seninya jadi anak sejarah itu gimana caranya kita memperoleh sebuah masalah dan kita menemukan datanya, itu yaitu seninya. Gimana usaha kita buat bisa menjawab rumusan masalah dalam skripsi itu, yaitu. Jadi tetap jangan pernah bosan untuk belajar lah. Walaupun kalian sudah lulus terus ngerasa aku sudah lulus nggak usah belajar lah, ngapain ya janganlah. Tetap mengembangkan diri itu perlu, apalagi kalian merasa kalau sampai di titik ini sudah cukup. Nah itu yang nggak boleh sih. Kalau bisa melangkah 2 kali 3 kali lebih jauh ya kenapa enggak gitu. Terus ya kayak yang ada di kata sambutan yang ada di skripsi saya, kalau mau berbuat baik itu jangan pakai alasan lah. Selagi kalian bisa mampu membantu yang lain ya kenapa enggak gitu. Mungkin enggak harus dengan materi, tapi dengan jasa atau apalah, atau pikiran juga bisa. Selagi itu bermanfaat bagi orang lain ya kenapa enggak. Itu aja sih, yang penting semangat. Tetap tanamkan bahwa skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Walaupun nggak karu-karuan isinya, kalau itu skripsinya selesai, ya itu skripsi yang baik gitu. Iya.
Mungkin cukup sampai sini episode Diti Teni yang pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Mas Ubed atas sharing pengalaman dan juga Terima kasih. pesan-pesannya kepada adik-adik tingkatnya Siap. maupun teman-temannya yang masih berjuang dalam proses skripsi. Sampai jumpa di Diti Teni episode 2. See you next time. Dadah. Mantap.